Ini juga tahun ini adalah tahun politik. Saya mengajak kita semua, ayo pada tahun ini kita jaga keamanan, jaga ketertiban dan jaga kondusivitas lingkungan sekitar kita. Kabupaten Batu Selatan dan Kota Buntok sudah terkenal wilayah yang sangat aman, yang sangat kondusif, dan Kota Buntok adalah kota batuan. Mari kita jaga untuk tetap kita menciptakan kondisi yang aman, yang tertib, yang baik, dan menjaga di dalam keberagaman. Kita beragam tapi dalam satu kesatuan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut di surat Al-Mu'min ayat 60 maknanya sangat dalam, bahwa wa qala rabbukum, telah berfirman Tuhan, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan diijabah, akan aku kabulkan. Sehingga pada saatnya nanti kami mohon berkenan para alim ulama, para tuan guru agar memberikan doa kepada masjid ini, agar masjid ini menjadi masjid yang bisa digunakan oleh seluruh umat Islam untuk melaksanakan kegiatan syiar Islam, bisa mencetak kader-kader generasi muda penerus yang sehat, yang cerdas, dan berakhlakul karimah yang baik. Dan kita juga mohon didoakan agar kabupaten kita semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera, dan juga mendoakan keselamatan khususnya di Kabupaten Batu Selatan, umumnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan di Indonesia, terkait dengan tahun politik, agar kita tetap bisa menjaga keamanan dan kita bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, lancar, dan tertib sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ayat tadi maknanya sangat dalam, Bapak Ibu semua, bahwa kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa punya kewajiban untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Ada yang bertanya, Pak PJ, saya sudah berdoa berkali-kali Pak, tapi belum dikabulkan. Coba meminta nasihat dari Tuan Guru, Pak Alim Ulama. Mungkin saja niat kita masih salah, atau mungkin tata cara kita berdoa yang mungkin belum sesuai dengan tuntunan. Atau memang kami pernah mendapat tausiah dari salah satu Tuan Guru, di mana beliau mengatakan bahwa kita berdoa kepada Allah SWT, ada yang memang dikabulkan di dunia, tapi ada juga yang dikabulkan nanti di akhirat. Dan tugas kita adalah beribadah dan berdoa. Tapi tetap Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ayo jaga keamanan, jaga ketertiban, hargai rekan-rekan kita, tetangga kita yang beragama lain, tetap jaga bingkai persatuan di dalam keberagaman. Kami yakin dan percaya kaum muslimin dan muslimat dapat menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kami sangat berbahagia Bapak Ibu semua. Masjid sudah berdiri, sudah siap untuk digunakan. Untuk itu kami titip kepada seluruh alim ulama, ayo kita makmurkan masjid. Jangan hanya dijadikan simbol semata, tapi gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Seringkali kita temukan, tapi bukan di Kota Buntok dan bukan di Kabupaten Batu Selatan, di tempat lain. Contohnya pada saat bulan suci Ramadan, minggu pertama masih itu penuh Pak Haji, mohon izin, bahkan sampai ke jalan meluber jamaah sholat isya dan tarawih minggu pertama. Minggu kedua tidak lagi meluber di jalan, hanya di dalam masjid, tapi masih penuh. Minggu ketiga, jamaah tarawih dan sholat isya dan tarawihnya biasanya tinggal 3 saf. Minggu keempat, ini mohon maaf dan nauzubillah, tidak ada di sini kami yakin. Itu di wilayah lain, di luar Kalimantan Tengah dan di luar Kabupaten Batu Selatan, di tempat lain. Begitu minggu keempat, jamaah isya dan sholat tarawihnya hanya tinggal imam dan 1 orang makmum. Jadi kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat di lingkungan Jalan Haji Indar, Gang Al Hilal ya, mohon maaf, di Jalan Haji Indar, Gang Al Hilal, Buntok, Kota Buntok. Ayo kita makmurkan masjid. Masjid sudah beri megah, tugas kita memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.
mulai dari sholat wajib, sholat sunnah, bentuk TPA-nya, ajak generasi muda kita belajar kajian-kajian, belajar tentang mengaji. Bapak semua, kalau kita mendalami Al-Quran, Bapak semua, bacanya bukan satu Pak Kiai Haji ya. Kalau tidak salah berapa Pak? 32 ya kalau nggak salah. Ada 32 kalau tidak salah. Macam lafalnya. Kenapa? Lafalnya Indonesia dengan lafal Bangladesh beda. Cara melafalkan membaca Al-Quran dengan lafalnya Pakistan berbeda, dengan lafalnya orang Mesir berbeda, karena lidah kita berbeda-beda Bapak. Tapi semuanya tujuan satu, untuk memperdalam ilmu agama dengan banyak membaca Al-Quran dan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu sunnah Rasul dalam bentuk hadis-hadis, tafsir maupun buku-buku kajian. Bapak semua yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah selalu di dalam perlindungan dan berkah dari Allah SWT. Di dalam satu Al-Quran juga Allah sudah berfirman, kalau tidak salah di surat At-Tahrim ayat 6, kalau salah mohon maaf Pak Kiai Haji, Pak Bupati, masih banyak belajar nih, masih harus banyak diberikan bimbingan. Di dalam salah satu Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa alaikum nar. Shadaqallahul azim. Makna surat tersebut At-Tahrim ayat 6 itu Bapak semua adalah kalimat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Di sini insya Allah beriman semua ya Bapak semua ya. Beriman karena ini pakai gamis semua. Walaupun dari berbagai kalangan. Kenapa dari berbagai kalangan? Ada dari Pemda, PNS, ada dari tokoh-tokoh agama, alim ulama, ada juga dari guru-guru, ada dari anak-anak siswa, bahkan ada rekan-rekan kita dari pers dan media. Ini juga, inilah indahnya persatuan di dalam keberagaman. Nah, ayat tadi esensinya adalah perintah kepada kaum muslim dan muslimat. Ayo, jagalah ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, wa anfusakum naru, dari siksaan api neraka. Salah satunya dengan apa Bapak semua? Dengan mengikuti perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya apa? Mengikuti segala perintahnya, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jadi masjid ini kami himbau jangan dijadikan simbol semata, tapi gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan keberkahan, perlindungan dan kelancaran kepada seluruh jamaah Masjid Babu Salam, Jalan Haji Indah, Gang Hilal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dilimpahkan kesehatan, kemudahan, keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Demikian beberapa sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Bapak alim ulama, tokoh agama, para tuan guru yang telah mengundang kami, dan titip Pak Asisten 1, Pak Asisten 2 dan Pak Asisten 3, kalau memang nanti ada peluang untuk membantu seluruh rumah ibadah, nanti dilihat di APBD Murni 2023 ataupun di APBD Murni 2024 ataupun di APBD Perubahan 2023, kalau memang masih ada anggaran yang bisa digunakan untuk membantu semua rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura dan sebagainya, silahkan dibantu. Ini adalah sarana umat beragama kita. Kalau untuk masjid adalah umat muslim untuk menggunakannya untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat kami yang kurang pas atau kurang berkenan, dan kepada Allah SWT kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi